Selamat sore buat teman-teman semua, selamat datang tentunya bersama saya di channel dari Sahabat Kreator. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya bagaimana sih sistem, untuk algoritma di channel YouTube ya. Jadi sehingga video kita itu lebih mudah direkomendasikan. Nah, kita akan bahas di video kali ini dan kemarin itu banyak sekali yang pengen tahu ya apa sih channel saya. Nah, ini sudah saya perlihatkan untuk salah satu channel saya, kita masuk di YouTube seperti ini. Dan ini real ya, jadi channel saya ini juga baru saya kembangkan, teman-teman bisa cek di analitik. Dan untuk total penayangan itu sudah sempat 1,6 juta dan juga 92.000 yang like, 707 komentar dan juga 33.300 dibagikan teman-teman ya. Dan tetapi di sini tuh baru saya ubah ya untuk niche kontennya dari konten short, dimana awalnya merupakan sebuah konten short, sekarang sudah saya ubah ya sama ya pembahasannya tentang channel YouTube juga. Nah, bagaimana sih sistem dari rekomendasi ataupun algoritma dari YouTube itu bekerja? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi kemarin banyak yang mempertanyakan seputar channel saya. Nah, ini channel saya yang kedua, teman-teman ya, dengan total sekitar subscriber 38.200. Jadi mungkin untuk channel saya yang lain ya mungkin nanti teman-teman bisa cek di video saya, karena saya sudah banyak membahas seputar riset-riset dari channel YouTube Short ya. Jadi untuk bagaimana sih sistem algoritma ini bekerja untuk merekomendasikan dari video kita, yaitu tergantung dari niche konten kita. Ya, kalau niche konten kita ini topik, tema, maka akan lebih mudah kita mendapatkan rekomendasi. Nah, nanti untuk ceknya teman-teman tinggal masuk saya di bagian dari aplikasi YouTube Studio seperti ini. Nah, ini kita langsung masuk di bagian dari beranda channel YouTube saya. Teman-teman bisa cek di bagian depan. Nah, inilah berikut upload Anda pada bulan Oktober. Jadi ya, thumbnail ini juga harus menarik teman-teman ya. Thumbnail harus menarik, fokus pada satu niche konten. Nah, di sini tuh sudah tertera ya, video ini mendapatkan lebih banyak penayangan dari biasanya. Ya, di sini ada contoh 2 hashtag yang saya gunakan ya. Jadi ini menjadi sorotan utama teman-teman. Jadi ya, untuk kita lebih cepat mendapatkan view dan juga lebih mudah direkomendasikan, salah satu triknya adalah kita fokus pada satu niche konten. Bahkan di bulan Agustus ini sempat naik ya, orang menonton channel Anda 45.500 kali ditonton ya. Ini untuk video panjang teman-teman ya. Kemudian sebagian besar penonton yang baru subscribe ke channel Anda ya, teman-teman bisa cek ya. Untuk yang subscribe ini sekitar 81% ya, kemudian yang kembali sekitar 19%. Nah, ini real ya. Kemudian orang tidak hanya menonton, mereka juga berinteraksi. Kemudian juga ada 280 kali dibagikan dan juga 839 komentar. Nah, ini untuk pribadi dari channel saya sendiri. Nanti kan resep lebih cepat. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada ringkasan lagi nih, teman-teman. Ya, oke, kita cek di sini. Nah, di sini kan sudah saya buka ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini ya, penonton menemukan video Anda dengan berbagai cara. Ya, jadi di sini juga kebanyakan orang menemukan konten Anda dari sini, dari short, beranda YouTube dan penelusuran YouTube. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kalau video kita itu banyak disukai oleh orang lain, yang pertama ini ya, dari penelusuran YouTube, dari beranda YouTube, dari feed short ya. Jadi seperti itu. Kemudian feed short juga di sini memungkinkan untuk penonton ini menikmati video pendek. Kemudian di sini juga masih banyak ya teman-teman. Jadi beranda adalah halaman pertama yang dilihat penonton saat membuka channel YouTube. Artinya orang banyak juga menemukan video saya itu melalui beranda. Jadi di sini kita itu ada beberapa penelusuran dan di sini jika teman-teman cek di sini ya. Jadi kenapa sih kok bisa saya mendapatkan rekomendasi ya, contohnya seperti ini. Jadi yang channel-channel yang setopik dan setema itu akan seperti ini. Contohnya Bang Michael di sini akan terletak di bagian dari audiens ya. Ada Mas Hendra Setio, ada Adiana. Ini channel-channel yang membahas dengan versi satu topik ya. Ada dana milenial ya. Nah, inilah sebuah ciri-ciri channel yang sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini itu saran dari saya buat teman-teman semua, bagaimana cara teman-teman nanti agar lebih bisa direkomendasikan dan juga algoritma dari YouTube ini menyenangi untuk konten teman-teman. Yang pertama adalah buatlah thumbnail yang menarik, kemudian fokus pada satu niche konten. Dan selanjutnya yang jarang digunakan adalah di bagian inspirasi. Sebenarnya di sini juga teman-teman bisa menentukan nih tentang teman-teman ini suka apa. Ya, kalau saya ini tentang pembahasan channel YouTube ya, di sini saya bahas nih, misalkan saya ketikkan saja YouTuber pemula seperti ini. Nah, karena saya memang membahas hal ini ya, jadi tinggal teman-teman tambahkan love nih di sini, tambahkan love di sini. Dan di sini saya sudah menambahkan sekitar 80 love ya, seputar pembahasan dari channel YouTube. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi kita menyesuaikan. Kalau konten kita itu tentang aplikasi Dana ya, teman-teman bisa cari tentang aplikasi Dana. Nah, kalau saya ini tentang channel YouTube ya, alhamdulillah direkomendasikan ke channel-channel besar ya. Jadi di sini ada Bang Michael, ada Insan Tutor ya, ada Udicara, Adiana, ada Mas Hendra Setio,
ada Esya Santuy ya. Jadi inilah yang namanya adalah sistem rekomendasi. Jadi channel kita itu akan direkomendasikan ke orang-orang yang setopik dan juga setema. Nah, jadi triknya apa? Triknya adalah teman-teman bisa fokus pada satu niche konten nih. Misalkan kalau teman-teman konten tentang mancing, ya udah teman-teman bahas tentang konten mancing. Jadi bagaimana cara YouTube itu bekerja untuk merekomendasikan dan juga tepatkan algoritma di channel YouTube kita, ya seperti itu, kita fokus pada satu niche konten. Yang terpenting adalah dari awal teman-teman mencoba membangun channel YouTube ini, teman-teman bisa tentukan nih untuk niche konten yang tepat ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah muncul untuk channel saya yang kedua ya. Jadi channel ini juga sama ya. Jadi kita kalau menjadi konten kreator itu nggak langsung rame. Kalau teman-teman mau langsung rame, itu teman-teman bisa menggunakan fitur promosi, di mana yaitu fiturnya adalah berbayar ya. Tetapi kalau kita nggak pakai fitur promosi, ya tinggal kita rajin upload saja teman-teman ya, maka nanti akan ada salah satu video kita tetap yang bisa FYP, dan itu bisa mendongkrak video kita yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah channel baru juga yang baru saya kembangkan, dan tentunya saya masih memiliki beberapa channel. Mungkin buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara mengembangkan channel YouTube dari mulai nol, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi thumbnail yang saya buat di channel YouTube saya ya, itu tetap ada risetnya, tetap ada isinya. Jadi tetap ada buktinya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mengembangkan channel YouTube, pastikan teman-teman menemukan niche konten yang tepat ya, yang bisa membawa teman-teman untuk melangkah ke depannya lagi. Jangan sampai kita sudah satu niche konten, tiba-tiba kita melihat konten yang lain lebih unggul, kita langsung pindah niche konten. Jadi jangan seperti itu ya. Dan di sini itu juga terbukti teman-teman ya, channel saya juga baru saya kembangkan 16 Januari 2024, dan saya juga baru sekitar 4 bulan aktif teman-teman ya. Dan teman-teman bisa cek sendiri di channel saya sendiri, ini kurang lebih yaitu sekitar 300 video. Artinya memang nggak ada yang instan ya, memang nggak ada yang instan. Teman-teman bisa cek di sini. Di sini ada paling banyak ditonton, ada video terlama ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi perkembangannya nggak masalah, kita bertahap seperti ini. Dan suatu saat ini tetap akan terus meningkat teman-teman ya, seiring dengan ya banyak orang-orang yang ingin belajar di konten YouTube Short, karena saya berfokus pada channel YouTube Short ya. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Intinya yang terpenting adalah berani mencoba, walaupun kita hanya bermodalkan HP, nggak perlu peralatan mahal ya. Jadi untuk kita lebih cepat mendapatkan rekomendasi dan juga sistem direkomendasikan oleh YouTube ya, kemudian bisa ditemukan di beranda YouTube sama seperti saya tadi ya, itu sarannya adalah ya, yang pertama adalah buatlah sebuah video yang memang bisa mengedukasi. Kalau teman-teman bisa tutorial ya nggak masalah ya. Kemudian juga thumbnail juga yang utama, karena thumbnail ini pertama kali orang akan nonton. Pastikan thumbnail itu sesuai dengan isi dari video kita ya. Jadi kalau di sini saya thumbnail yang saya bagikan itu juga saya buktikan ya, saya buktikan untuk channelnya, saya buktikan untuk penayangannya. Jadi thumbnail yang kita pasang itu juga harus kita buktikan di dalam video. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi trik agar teman-teman lebih mudah direkomendasikan di channel YouTube, kemudian juga tepatkan algoritmanya ya, itu adalah ya teman-teman fokus pada satu niche konten. Yang artinya teman-teman nanti bisa cari nih niche konten apa yang kira-kira teman-teman itu bisa bertahan jangka lama. Ya, jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.